Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifat wal yaqin wa adkhilna ma'al awliya'i wa salihin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Sahabat Inspira yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah yang memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalawat kita kepada junjungan alam Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik bagi kita. Sahabat Inspira yang dimuliakan oleh Allah, salah satu tanda seseorang itu bertakwa kepada Allah adalah menjaga waktu. Karena nikmat waktu yang diberikan kepada kita itu terbatas. Kehidupan kita di dunia terbatas. Dan kita meyakini ada kehidupan setelah kehidupan dunia, yaitu kehidupan akhirat. Maka tugas kita di dunia menggunakan nikmat waktu ini. Karena seseorang itu dinilai dari kualitas dia menggunakan waktunya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amal kebaikannya. Sebaliknya Nabi katakan di dalam hadis ini, wasyarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amuluhu. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya, buruk amal kebaikannya. Tugas kita di dunia adalah melaksanakan amal kebaikan, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Karena itulah yang akan menjadi bekal kehidupan kita di akhirat. Barang siapa yang bisa menggunakan waktu di dunia untuk kebaikan, dia termasuk orang yang disebut Nabi sebagai khairun nas. Sebaliknya, orang yang hidupnya di dunia digunakan untuk dosa dan kemaksiatan, itu disebut dengan syarrun nas, seburuk-buruk manusia. Maka hendaklah kita memperhatikan, dengan bertambahnya umur kita, bertambahnya hitungan usia kita, hendaknya kita berusaha bertambah pula kebaikan dalam hidup kita. Sebab kalau kemudian hidup kita bertambah hitungannya, usia kita bertambah tetapi tidak bertambah kebaikannya, kita orang yang rugi. Nabi SAW telah memperingatkan kepada kita semua di dalam hadisnya yang mulia. Wa qala alaihi salatu wassalam, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang waktu hari ini lebih baik daripada waktu sebelumnya, lebih baik daripada waktu kemarin, maka orang itu adalah orang yang beruntung. Dengan apa? Dengan amal kebaikan. Waktunya sekarang ini lebih baik daripada waktu sebelum-sebelumnya, itu tanda orang beruntung. Sebaliknya, man kana yaumuhu mithlu amsihi fahuwa maghbun. Orang yang bertambah usianya, bertambah waktu hitungan di dunia, tetapi tidak bertambah kebaikannya, tidak bertambah pengetahuan agamanya, tidak bertambah amal ibadahnya, orang itu adalah maghbun. Apa yang dilakukannya selama ini tidak ada penambahan dalam kebaikan, dalam ibadah, dalam masalah akhirat. Orang itu adalah rugi, orang-orang itu tertipu. Dan apabila orang yang bertambah usianya, tapi bertambah buruk amal kebaikan, bertambah buruk amalnya di dunia, maka orang itu terlaknat. Nabi katakan, man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang waktu hari ini lebih buruk daripada waktu sebelum-sebelumnya, orang itu terlaknat. Maka hendaklah kita menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah yang sangat terbatas ini. Hidup di dunia sangat sebentar dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana agar kita termasuk orang yang bisa menggunakan dengan baik? Maka hendaklah kita menggunakan 5 perkara, mengambil 5 kesempatan sebelum datang 5 perkara. Nabi katakan, igtanim khamsan qabla khamsin. Igtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan 5 kesempatan ini, 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Gunakan waktu muda engkau
sebelum datang masa tua engkau. Karena waktu muda ini adalah waktu yang paling maksimal untuk melakukan amal ibadah. Waktu paling maksimal untuk menuntut ilmu. Waktu paling maksimal untuk melakukan dakwah. Waktu paling maksimal untuk memperbanyak ibadah. Gunakan, kata Nabi, waktu muda engkau sebelum datang masa tua engkau. Sebab kalau kita sudah menemui masa tua, maka kekuatan kita akan berkurang. Sehingga ibadah dan kebaikan yang lain pun banyak yang kita tidak bisa lakukan lagi. Yang kedua, wasihatika qabla syakamika. Gunakan waktu sehat engkau sebelum datang masa sakit engkau. Waktu sehat adalah waktu terbaik untuk melakukan amal ibadah, untuk menuntut ilmu, hadir di majelis, untuk melakukan aktivitas dakwah. Kalau kita sakit, maka ada banyak kebaikan yang tidak bisa kita lakukan. Gunakan nikmat sehat sebelum datang masa sakit engkau. Yang ketiga, wa ghinaka qabla fakrika. Gunakan masa cukup engkau, masa kaya raya engkau, masa banyak rezeki engkau sebelum datang kefakiran engkau. Masa di mana Allah ambil rezeki itu. Kemudian yang keempat, wa faragaka qabla syughlika. Gunakan waktu lapang engkau sebelum datang masa sibuk engkau. Dan yang terakhir, wa hayatika qabla mautika. Gunakan hidup engkau, gunakan masa hidup engkau sebelum datang kematian engkau. Karena sesungguhnya sekali lagi bahwa kehidupan di dunia ini sangat terbatas. Dan salah satu ciri orang yang bertakwa kepada Allah adalah menggunakan waktu hidup di dunia dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan perintah Allah. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya Rasulullah yang menggunakan waktu hidup di dunia untuk amal kebaikan. Sehingga kita termasuk orang yang beruntung di dunia hingga ke dalam surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan ulun tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.